Halo guys, sekarang kita akan belajar membahas latihan identitas trigonometri. Tentu ini jadi permasalahan, mungkin teman-teman kadang kebingungan nih, gimana sih cara melakukan penyederhanaan dari suatu soal identitas trigonometri atau bagaimana cara pembuktian ketika soalnya diminta tentang pembuktian. Oke, sebenarnya kunci utamanya itu teman-teman harus latihan soal. Oke, banyak-banyak latihan soal. Oke, di sini kita akan bahas mengenai latihan soal yang mengenai identitas trigonometri. Semoga teman-teman ketika menonton ini bisa sedikit terbantu gitu ya tentang kesulitannya. Oke, di sini ada soal 1/1 ditambah tan pangkat 2x. Itu ekuivalen dengan apa gitu. Oke, kalau kayak gini teman-teman sebenarnya pinter-pinter aja milih jalan gitu ya. Pak, misalkan saya ngubah tan pangkat 2x-nya dengan sin pangkat 2x per cos pangkat 2x, boleh nggak? Boleh aja gitu kan. Jadi nggak ada yang salah dalam identitas trigonometri, hanya jalannya aja yang mana pendek, yang mana panjang. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, bentuk 1 ditambah tan pangkat 2x itu kan sama aja bentuk apa? Iya, bentuk identitas trigonometri. Jadi kan kita bisa mengganti 1 dibagi 1 ditambah tan pangkat 2x itu sama dengan 1 dibagi apa? Sekan. Nah, ingat sepersekan itu sama dengan apa ya? Ya, 1/sekan itu sama dengan kosekan. Kosekan. Cos X. Nah, berarti 1/sekan pangkat 2x itu sama aja dengan cos pangkat 2x. Gitu. Nah, di sini teman-teman juga harus perhatikan identitas trigonometri di sini sangat penting perannya gitu ya. Masih ingat ya identitas itu apa? Sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Kalau misalkan semua dibagi dengan sin, apa yang terjadi? Dibagi sin pangkat 2x, apa yang terjadi? Ini jadi 1. Cos pangkat 2x dibagi sin pangkat 2x jadi apa? Cot pangkat 2x sama dengan 1 per cos itu sama dengan sekan pangkat 2x. 1 per cos. 1 per sin. Kalau 1 per sin, sepersekan sekan bener? Salah ya, harusnya kosekan. Nah, gitu. Ini adalah identitas yang sering kita pakai. Jadi kalau semua dibagi sin hasilnya ini. Sekarang kalau semua dibagi dengan cos pangkat 2x jadinya apa? Nah, sin pangkat 2x dibagi cos pangkat 2x jadinya apa? Tangan pangkat 2x ditambah cos dibagi cos 1 sama dengan 1 per cos. Nah, ini baru sekan. Nah, teman-teman jangan lupa ini nih identitas trigonometri ini. Cukup hafal 1, tinggal teman-teman bagi dengan sin pangkat 2x dengan cos pangkat 2x, teman-teman dapat sisanya gitu. Jadi bisa langsung kita ganti 1 tambah tangan pangkat 2x nya itu bisa kita ganti dengan identitas ini gitu. Bisa ya? Oke, sekarang kalau soal selanjutnya diberi permasalahan kayak gini, triknya gimana nih? Coba teman-teman berpikir dulu, kira-kira gimana ya cara menyelesaikan soal kayak gini. Oke, Pak, sin pangkat 2x nya boleh nggak kita pakai identitas? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Jawabannya adalah sangat boleh gitu ya. Identitas apa Pak yang maksudnya? Teman-teman bisa mengubah sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Kalau misalkan kita mau hanya memposisikan sebelah kiri itu sin saja, ya udah berarti tinggal sin pangkat 2x sama dengan cosnya pindah ke kanan. Nah, artinya bentuk di sini kita bisa ganti dengan yang ini. Nah, itu. Turunkan di sini 1 dikurangi cos pangkat 2x dibagi 1 dikurangi cos x. Oke, sampai sini kan sudah sederhana, Pak. Oke, sudah, tapi apakah ada di option? Gak ada, Pak. Ya, berarti belum paling sederhana atau belum ke goal yang kita minta atau diminta di soal. Nah, kalau misalkan soalnya ini, oh ini sama Pak, bisa nggak saya coret gini jadi 1 dikurangi cos x? Bisa? Nggak boleh gitu ya. Teman-teman ingat, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu tidak sama dengan ketika kita coret dengan A dikurangi B tidak sama dengan A dikurangi B. Ini nggak boleh. Nah, berarti bentuk ini nggak boleh. Terus gimana dong? Nah, 1 dikurangi cos pangkat 2x dibagi dengan 1 dikurangi cos x itu sama dengan apa gitu. Ingat, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Ya nggak sih? Kalau ini teman-teman kali pelangi, dia akan menemukan bentuk A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, sekarang ini kan 1. Ini kan bisa kita ubah 1 pangkat 2. Ini sebagai A, ini sebagai B cosnya. Berarti sama aja dengan 1 ditambah cos x dikali dengan 1 dikurangi cos x dibagi 1 dikurangi cos x. Nah, ini boleh dicoret? Boleh. Jadi yang boleh dicoret itu ketika bentuknya itu perkalian. Kalau operasinya penjumlahan, pengurangan nggak boleh kita coret gitu.
Jadi jawabannya apa? Dadu. Gitu. Bisa ya untuk soal kayak gini? Oke guys, sekarang kalau soalnya kayak gini, gimana cara menyelesaikannya? Saya kasih sedikit clue. Kalau misalkan kita diberikan permasalahan seperti ini, soalnya kita bisa apa ya? Ibaratnya nih soal nih pecahan nih, penyebutnya berbeda. Trik pertama adalah kita samain penyebutnya dulu. Masih ingat cara menyamakan penyebut? Masih ya? Kali silang aja. Gini. Nah, ini kali ini. Nah, kemudian diper ini kali ini. Gitu. Nah, itu trik ketika soalnya bukan pembuktian, kayak penyederhanaan bentuk identitas trigonometri, bentuknya pecahan dan penyebutnya berbeda. Trik pertama kita samain penyebutnya dulu, gitu ya. Kita samain penyebutnya, jadinya 1 dikurangi cos x dikali dengan 1 dikurangi cos x ditambah sin x dikali dengan sin x dibagi. Nah, sin x dikali dengan 1 dikurangi cos x. Nah, ini dikali ini jadinya apa? 1 dikurangi cos x dikurangi cos x ditambah cos pangkat 2x, benar ya? Kemudian ditambah sin pangkat 2x dibagi sin x dikali dengan 1 dikurangi cos x. Nah, gini. Sekarang gimana caranya selanjutnya? Pak, kita sederhanain aja deh. 1 dikurangi 2 cos x ditambah cos pangkat 2x ditambah sin pangkat 2x dibagi sin x dikali 1 dikurangi cos x. Nah, teman-teman perhatikan. Ini dengan ini berapa? 1 ya, identitas trigonometri. Sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x itu 1. Maka kita bisa ganti ini dengan 1. Jadi gini, 1 dikurangi 2 cos x ditambah 1 dibagi sin x dikali dengan 1 dikurangi cos x. Nah, sama dengan berapa nih? 1 tambah 1, 2. 2 dikurangi 2 cos x dibagi sin x dikali 1 dikurangi cos x. Nah, kira-kira nih bentuk paling sederhana belum? Belum ya. Teman-teman berpikir apa ketika melihat ini ada 2, ini ada 2? Duanya dikeluarkan, Pak. Iya, duanya kita keluarkan. 2, 1 dikurangi cos x dibagi dengan, kita turunkan dikit, sin x dikali dengan 1 dikurangi cos x. Nah, kalau kayak gini boleh nggak dicoret? Boleh, bentuknya sama-sama perkalian. Sisanya 2 dibagi sin x. Nah, 2 per sin x ada nggak? Oh, nggak ada. 2 per sin nggak ada. Lihat, bentuk 1 per sin itu sama aja dengan apa? Iya, kosekan x. Maka ini sama aja dengan 2 dikali 1 per sin, atau sama aja dengan 2 dikali kosekan x. Nah, 2 dikali kosekan x atau 2 kosek ada nggak? Ada. Ah, gitu caranya. Bisa ya kalau soalnya kayak gini, samain penyebutnya dulu aja. Oke? Oke, sekarang kalau soalnya kayak gini gimana? Sama bentuknya pecahan, penyebutnya sama? Belum, kita harus menyamakan penyebutnya dulu, baru kita bisa melanjutin. Jadi kita samain penyebutnya jadi gini ya, 1 dikurangi sin A dibagi dengan 1 dikurangi sin A itu sama dikurangi dengan cos pangkat 2A dibagi dengan 1 dikurangi sin A. Oke, ini kalau kita gabungin jadi gimana nih? 1 dikurangi sin A dikurangi cos pangkat 2A dibagi 1 dikurangi sin A. Oke, terus step selanjutnya gimana dong kalau sampai sini? Nah, lihat. Kita bisa mengganti cos pangkat 2 di sini dengan identitas trigonometri. Kalau teman-teman mau, bisa kita ganti gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x itu sama dengan 1. Maka kalau misalkan kita mau ganti cos, selain cos di sebelah kiri itu kita pindahin ke sebelah kanan, sinnya pindah. Nah, berarti bentuk cos kita bisa ganti dengan ini. Masukin ke sini, jadinya 1 dikurangi sin A dikurangi buka kurung 1 dikurangi sin pangkat 2x. Oh, itu A ya, berarti bukan x. A dibagi dengan 1 dikurangi sin A. 1 dikurangi 1 habis ya. Nah, negatif sin A ditambah dengan sin pangkat 2A, jadinya sin pangkat 2A dikurangi sin A dibagi dengan 1 dikurangi sin A. Oke, sekarang teman-teman lihat, sin punya sin. Nah, lihat, kita bisa keluarkan sinnya di sini. Jadi 1, maaf, ini jadi apa? Sin A dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi
sin A. Kira-kira bisa kita coret gak ini? 1 dikurangi sin A dengan sin A dikurangi 1. Belum boleh. Kenapa? Karena mereka nggak sama. Kecuali misalkan gini, sin A, nah negatif dalamnya ini saya keluarkan. Artinya negatif satunya saya keluarkan. Jadi dikali dengan, nah kan kalau negatif 1 dikali sini harus dapat sin A, maka sin A di dalam ini harus beda negatif. Kemudian negatif 1 kalau saya kalikan dengan 1, outputnya harus negatif 1, maka dalam harus bernilai positif. Maka 1 dikurangi sin A. Kenapa? Kalau negatif 1 kali 1 negatif 1. Kalau negatif 1 kali sin A gitu. Jadi biar sama. Nah, kalau kayak gini baru bisa kita coret karena sama. Negatif 1 kali sin A. Jawabannya apa? Iya, negatif sin A. Ini sudah sederhana. Ada jawabannya. Ada gitu. Bisa? Gitu. Oke, sekarang nomor 5. Soalnya kayak gini. Samain penyebutnya? Iya, kita samain penyebutnya dulu karena bentuknya pecahan dan penyebutnya tidak sama. Gimana caranya? Tetap kita kali silang ya. Cos A dikali 1 tambah sin A dikurangi cos A dikali 1 dikurangi sin A dibagi sin 1 dikurangi sin A dikali 1 ditambah sin A. Jadinya gini, cos A dikali 1 ditambah sin A dikurangi cos A dikali 1 dikurangi sin A dibagi dengan pembaginya dikaliin 1 dikurangi sin A dikali 1 ditambah sin A. Kemudian kita sederhanakan, distributif ke dalam. Jadinya apa nih? Cos A ditambah cos A sin A dikurangi cos A dikurangi ditambah cos A sin A. Ya, ini kali ke dalam ya. Ini juga. Nah, dibagi, ini juga sama nih. 1 kali 1 1. 1 kali sin A tambah sin A dikurangi sin A dikurangi sin pangkat 2A ya, perkalian pelangi. Nah, kemudian kita sederhanakan. Lihat, ini dengan ini bisa kita coret. Ini dengan ini bisa kita jumlahkan, jadinya 2 cos A sin A dibagi dengan ini kita sederhanakan. Sisanya apa nih? 1 dikurangi sin pangkat 2. Lihat, bentuk apa? Identitas. Berarti kita bisa ganti apa? Dengan cos. Nah, gitu. Ya. Ini kita dengan ini kita coret sisa cos A ya. Jadinya apa? 2 sin A dibagi cos A. Bentuk apa ini? Tangan. Nah, gitu. Jawabannya C. Bisa ya, sebenarnya gampang, cuma perlu banyak latihan aja. Oke, soal selanjutnya nomor 6, bukan pecahan. Kalau kayak gini gimana? Lihat, ada yang asing. Kotangan. Kita ubah dulu kotangan itu bentuk apa sih? Cos per sin. Iya. Masih ingat ya? Kotangan itu adalah sepertan atau sama dengan cos per sin. Kalau tan itu sin per cos, kalau kebalikannya berarti cos per sin. Kita ganti aja. Jadi sin X ditambah dengan cos X dikali dengan cos X dibagi sin X. Nah, kalikan ke dalam, jadinya apa nih? Sin X ditambah cos pangkat 2X dibagi sin X. Nah, ketemu pecahan lagi, samain penyebut aja. Sin kali sin. Sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X dibagi dengan sin X. Nah, apa identitas? Lihat, 1 dibagi sin X. Ada jawabannya? Ada. Simple. Simple is good. Gitu. Bisa ya? Oke guys, next soal. Nah, kalau soal kayak gini gimana? Lihat, penyebutnya sama belum? Belum. Kita samain dulu. Jadinya apa? Kali silang ya. Cos X dikali dengan tan X dikurangi secant X dikurangi cos X dikali dengan tan X ditambah secant X dibagi tan X ditambah secant X dikali tan X dikurangi secant X. Nah, cos X kali tan X apa? Cos X tan X. Cos X dikurangi secant dikali negatif secant X berarti cos negatif cos X secant X. Kemudian negatif cos X dikali tan X jadi negatif cos X. Kemudian tan X. Negatif cos X dikali dengan dikali dengan positif secant X. Negatif cos X tan X secant X. Nah, gini ya. Dibagi tan kali tan pangkat 2X. Di sini jadi tan secant X, tan X secant X. Kemudian di sini jadi ditambah tan X secant X. Di sini dikurangi secant pangkat 2X gitu ya.
Oke, banyak kali ya. Ini ada bisa kita sederhanakan cos X dengan tan X ya mungkin. Ini ya, ini kurang X ya. Oke, ini dengan ini habis. Ini dengan ini kita bisa sederhanakan negatif 2 cos X secant X. Nah, kemudian yang bawah gimana? Bisa kita sederhanakan juga yang ini dengan yang ini. Sisanya apa? Dibagi tan pangkat 2X dikurangi secant pangkat 2X. Nah, teman-teman bebas sih mau ganti apa sih di sini. Mau ganti sekannya dengan tan kuadrat tambah 1 juga boleh gitu ya. Nah, itu juga nggak masalah. Teman-teman lihat secant X di sini bentuk lain dari apa sih? Secant itu sepercos. Ya udah kita bisa ganti negatif 2 cos X dikali dengan sepercos X. Nah, misalkan sekannya kita ganti, kenapa? Karena dia identitas ya, tan pangkat 2X tambah 1. Jadi sekannya kita ganti itu. Nanti dibagi tan pangkat 2X dikurangi tan pangkat 2X ditambah 1. Gini ya. Lihat, ini dengan ini habis, negatif 1. Ini dengan ini 1. Jadinya apa? Negatif 2 dibagi negatif 1. Jawabannya 2. Bisa ya? Ini soalnya. Jawabannya adalah 2.